Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Bayu HNI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini dan like dan tombol loncengnya. Semoga info-info video-video terbaru di channel ini bisa tersampaikan ke teman-teman semuanya. Dan silahkan di-share jika video-video kami ini bermanfaat. Dan mohon doanya semoga channel ini terus bertumbuh dan berkembang. Teman-teman semuanya, hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang mana ada kebiasaan kita nih semuanya, yaitu bermudik ria, mudik kan, bertemu dengan keluarga kita, sambang dengan orang tua kita dan macam-macam. Ada cerita yang menarik yang perlu kita ambil pelajarannya, dan tentunya di sini ada beberapa hal yang sering kita lupakan. Apa itu? Nah, kisahnya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita mudik, kita ke orang tua, kita sering kali orang tua kita menyiapkan semua makan kita, itu kan, membuat masak besar, gitu kan, udah menyiapkan tempatnya, kemudian membersihkan sehingga apa? Sehingga terlihat rapi, bersih, dan makanan terhidang semuanya. Masya Allah. Tapi teman-teman tahu enggak, di balik semua itu orang tua itu tidak seperti ketika kita masih kecil. Tulangnya, geraknya, segala macamnya itu tidak sekuat ketika kita masih kecil. Nah, pastinya mereka akan capek. Pastinya mereka akan kelelahan, teman-teman semuanya. Jadi kita sebagai anak yang bermudik ria, jadikan orang tua kita sebagai ratu, sebagai raja. Jangan biarkan orang tua kita memasak sendiri. Jangan biarkan orang tua kita berlelah-lelah, sedangkan kita bersantai ria. Maka pastikan teman-teman semuanya, sampaikan ke orang tua kita, "Mak, Bu, silahkan duduk istirahat, bercengkrama dengan cucu-cucu emak," itu kan. Siarkan kami yang bergantian melayani emak, bapak, dan macam-macam. Begitu juga ketika kita sebagai orang tua, jangan pernah memaksakan kehendak kita. Ingin memberikan pelayanan yang luar biasa kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Karena kondisi tubuh kita tidak sebaik, tidak semudah ketika beberapa puluh tahun yang lalu. Maka tetap jaga kesehatan, jaga staminanya, dan jadikan momen mudik ini untuk bercengkrama dengan anak-anak, cucu-cucu kita, dan lain sebagainya. Karena ada cerita yang menarik, teman-teman. Ada sebuah obrolan di sebuah komunitas pengajian. "Bu, kemarin seneng ya, banyak anak-anak yang datang, cucunya banyak, riuh, senang, Masya Allah ya." Jawaban salah satu dari ibu ini adalah, "Iya senang, tapi capek banget. Anak-anak yang datang berantakin itu kan, harus masak banyak. Rindu sih, rindu. Tapi seringkali di balik kerinduan itu kelelahan yang didapatkan orang tua, karena sudah memberikan masakan, menyiapkan apa-apa yang diperlukan untuk anaknya." Maka di sini kita perlu ketahui
bahwasanya apa yang kita berikan kepada orang tua ketika bermudik, ketika bersilaturahim adalah ketenangan, adalah kerinduan yang terobati, bukan kelelahan yang ditinggalkan gitu kan. Karena orang tua kita sudah terbiasa sepi, sudah terbiasa nyaman dengan keseharian ketika kita tinggal, sudah enjoy, bahkan makan pun seadanya, karena lidah mereka, selera mereka sudah tidak sama dengan selera ketika kita masih kecil, ketika masih muda. Maka makan seadanya, tidak pernah merasa kecapean. Justru ketika kita datang, ingin kita memberikan kerinduan, mengobati kerinduan, tapi malah di situ menjadi salah satu bibit kelelahan untuk mereka. Ketika kita tinggalkan mereka kembali ke kota tinggal kita, mereka lega, semuanya lepas gitu. Kenapa? Karena ada hal yang tidak biasa dihadirkan di keluarga. Maka pesan saya dan untuk saya sendiri, mulai tahun ini, kalau masih belum, kita jadikan orang tua kita sebagai raja dan ratu. Jangan berikan beban baru untuk mereka, untuk masak besar, untuk bersihkan kamar, bersihkan rumah, dan macam-macam. Itu tugas kita sebagai anaknya. Sampai kepada orang tua kita, mak, bapak, waktunya hari ini saya melayani emak, bapak. Silahkan duduk, silahkan istirahat, silahkan merasakan masakan. Atau kalau kita nggak bisa masak, kita belikan, kita siapkan dari rumah, bawa bekal, ya kan? Bawa bekal apa yang perlu kita siapkan untuk di rumah orang tua kita. Dan kepada orang tua, jangan pernah memaksakan kehendak, karena usia tidak muda lagi. Jangan sampai kesehatan kita terganggu, sedangkan anak kita sudah pergi jauh. Karena jarak terkadang tidak dekat. Ketika mudik selesai, kita jatuh sakit, kita kelelahan, dan segala macamnya. Maka tetap jaga kesehatan, jaga jangan sampai terlalu capek dan macam-macam. Maka silahkan diukur porsinya dan obati kerinduan selama bertahun-tahun ini, berjumpa dengan anak kita, berjumpa dengan cucu kita, sebagai wujud syukur kita bahwasanya Allah sudah menganugerahkan begitu banyak nikmatnya berupa anak keturunan yang soleh-solehah insya Allah. Demikian kisah pesan untuk diri saya sendiri, pelajaran untuk saya sendiri yang insya Allah kita juga akan mudik ke Jogja teman-teman, sebagai bahan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bukan meninggalkan kelelahan, meninggalkan sesuatu yang seringkali memberikan kecapean pada orang tua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermudik ria, jaga kewaspadaan, jaga kesehatan, jaga stamina, karena di rumah ditunggu oleh sanak saudara semua. Maka tetap waspada dan terus berzikir, berdoa selama perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.